88,4 FM Perempat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur pendengar Perempat RRI Palembang di mana berada. Siang ini kita bencak biasa pukul 11 sampai dengan pukul 12. Kita ada di obrolan UMKM. Nah, kali ini Cek Mita sama salah satu pelaku usaha UMKM yang mana ini merupakan makanan khas Palembang, yaitu Mak Suba ya. Sudah hadir di studio Pro 4 yang bakal ngobrol sama Cek Mita. Ada owner dari Mak Suba Bayrania, ada Dante Hermawan. Nah, jadi kita bakal ngobrol tentang kesabaran dan ketelatenan dalam proses pembuatan Mak Suba khas Palembang ini. Seperti yang kita tahu pendengar, bahwa buat Mak Suba nih tidak cukup waktu sejam 2 jam. Nah, kita bakal tanya-tanya dan kita ulik kenapa akhirnya Kak Dante memilih membuka usaha Mak Suba ini, dan kenapa Mak Subanya dikasih merek Mak Suba Bayrania. Kira-kira ada siapa di balik Mak Suba Bayrania ini? Kita akan ngobrol sama Kak Dante. Untuk itu kita akan sapa terlebih dahulu Kak Dante yang sudah hadir di studio Pro 4 pada siang hari ini. Halo, selamat siang Kak Dante. Selamat siang Mbak. Oke, Kak Dante ini boleh kenalan dulu sama pendengar Pro 4 dari Palembang? Ya boleh. Ya nama saya Dante Hermawan. Saya salah satu pendiri di Mak Suba Bayrania. Oke. Ini berarti salah satu pendiri. Berarti Iya. di balik Mak Suba Bayrania ini ada banyak orang atau mungkin ini usaha keluarga? Usaha keluarga. Usaha keluarga. Ya. Sebenarnya ini usaha pertama kali dimulai sama ibu saya. Waktu itu belum ada nama Bayranianya. Dulu masih buat Mak Suba ini untuk orderan nikahan, lebaran, cuma untuk kayak gitu kan dipesannya. Tapi setelah COVID, kita mulainya di saat COVID itu di bulan Juni, kita mulai untuk mau ngapain nih di saat COVID ini kan kita lockdown, nggak bisa ngapa-ngapain. Udah kita coba naikin lagi nih untuk yang Mak Subanya. Kita naikin, kebenaran waktu itu kita ada anak kedua namanya Rania. Oke. Sebelumnya itu sebelum ada Mak Suba ini kita udah bangun bisnis usaha kecil-kecilan juga UMKM, usaha pempek. Anak pertama saya namanya Pempek Haryaka. Oke. Sebelum COVID. Jadi waktu di saat COVID bingung kan mau nambah apa lagi nih. Nggak kerja juga enggak, waktu itu kan usaha jadi beberapa yang tutup. Kita mulai ditambahlah di bulan Juni Mak Suba ini. Oke, berarti mulai awal pertama kali bikin Mak Suba ini anak kedua, makanya Anak namanya kedua, iya. Bayrania di pas COVID bulan Juni. Ya benar. Oke, 2020 bulan Juni. Oke, 2020 bulan Juni. Nah, ini tadi kan ketika kata Kak Dante orang-orang nggak kerja, Iya. terus juga karena COVID lockdown di rumah aja nggak bisa kemana-mana. Kenapa Kak Dante terpikir nih kita buka usaha Mak Suba aja? Kan Mak Suba ini bisa dibilang makanan yang nggak setiap hari orang beli ya biasanya. Benar. Cuman kayak hari raya atau mungkin Iya. ada pernikahan seperti Kak Benar. Dante bilang tadi, dan juga mungkin perayaan-perayaan lain. Kenapa memilih untuk membuka usaha Mak Suba ini? Karena sebelumnya Kak Dante sudah punya usaha pempek tadi yang Iya, pertamanya. benar. Itu kenapa tuh? Karena waktu kita mulai usaha pempek, kan pasarnya kita tuh bukan untuk di Palembang pada awalnya, untuk di teman-teman di Jabodetabek yang anak perantauan dari Palembang ke sana. Nah, waktu kita dagang pempek itu, kita masuk pempek ke sana, itu teman-teman di sana nanya ini, ada lagi nggak makanan khas Palembang yang bisa kita jual di sana di Jakarta? Waktu itu kita ingat kan orang tua udah biasa nih bikin Mak Suba, kue lapis gitu kan, kita tawarin ke mereka. Waktu itu sebelum bulan Juni kita trial itu di bulan Mei kalau nggak salah, Mei atau Juni, Mei, April Mei kayak gitu kita trial, kita kirim tester ke teman-teman yang udah biasa belanja sama kita pempek kan. Setelah itu responnya positif untuk di wilayah Jabodetabek. Itu kan kita maaf sebelumnya ini kita jual ini untuk teman-teman yang jual lagi. Oke, Waktu berarti itu. Kak Dante secara tidak langsung punya reseller ya untuk Benar, menjual lagi benar, produk ini. benar. Karena kalau boleh flashback sedikit, kita waktu dagang pempek itu bukan untuk langsung ke konsumen. Waktu awal COVID di bulan sebelumnya itu di Januari kita dapat info di China ada COVID, kita udah kepikiran pasti ini masuk ke Indonesia.
pasti ada yang di PHK. Jadi waktu bulan Maret itu kita udah ngebangun jaringan di Jabodetabek. Teman-teman yang udah mulai kepikiran juga mau pasti ada yang di PHK, dirumahkan, kita tawarin usaha ini kan. PMP udah jalan. Begitu udah jalan di Maret, April, nah baru mereka minta masukan mau apa lagi nih. Kita tawarin ini, di bulan Juni baru kita gongnya. Alhamdulillah setelah itu pasarnya yang untuk mereka jual lagi Jabodetabek yang tadinya untuk teman-teman yang merantau ke sana, akhirnya untuk yang warga yang bukan Palembang di sana juga ikut belanja ke teman-teman yang jual lagi di situ. Oke. Berarti awalnya cuman orang-orang Palembang yang Ya. kangen sama Iya, Palembang. bener. Jadi akhirnya ketika itu meledak orang-orang tanpa orang Jabodetabek lainnya lah ya, selain Iya, orang Palembang tetap iya, beli pempek. iya, tetap beli pempek Mas Suba waktu itu. Oke. Mulai dari situ kita mulai naikinnya, masukin ke medsos juga. Oke. Heeh. Berarti kan sebelum itu kan kata Kak Dante tadi ketika Covid nih pas Januari 2020 udah terpikir mau buka usaha. Iya. Itu gimana sih cara Kak Dante mikirin pasti kan Covid benar kata Kak Dante tadi masuk ke Indonesia, terus banyak efek-efek yang akan kita rasakan. Dengan Kak Dante yang di Palembang, stay di Palembang, mengirim ke Jakarta pada saat Covid, ada hambatan nggak sih Kak Dante? Kalau untuk hambatan sebelumnya itu kita udah kenal sama beberapa ekspedisi. Jadi awalnya nggak ada sih. Kalau untuk pengiriman kita nggak ada karena ada beberapa ekspedisi itu udah kasih masukan ke kita kan nanti yang tadinya mereka itu via pesawat sampai akhirnya mereka kan pakai sistem darat. Ya dari mereka itu udah kasih masukan nanti ini via darat kalau bisa nanti pengemasannya gini dari ekspedisi. Jadi udah nggak terlalu hambatan sih. Oke, ya pada saat itu kan pesawat juga Iya, sempat di stop segala Iya, macam, benar. cuman bisa lewat darat. Jadi memang dari situ Kak Dante juga dikasih masukan sama Iya. pengiriman ya Iya, harus begini begitu. Oke, berarti memang di saat Covid itu di saat orang-orang sibuk mencari pemasukan, Kak Iya. Dante memulai pemasukannya di Iya. Januari 2020. Iya, udah mulai di situ Oke, kita nah, bangun jaringan. berarti kan pempek dulu nih Kak, Benar. baru Mak Suba. Iya. Nah dari pempek pertama kali harus kasih tester dulu dong sama Benar. teman-teman. Nah ketika orderan pertama kali pempek dulu nih kita bahas, berapa banyak sih yang bisa diproduksi sama UMKM-nya Kak Dante? Dulu itu di bulan kita tester di bulan Januari, baru jual itu di awal bulan 2. Itu pertama kali masih ingat itu sekitar 250 pempek dulu. 250 pempek pertama kali itu. Baru meledaknya itu begitu ada reseller di bulan 3. Itu yang bisa 500 sampai 1000-an. Wow. Sempat segitu. Sampai akhirnya di Lebaran 2020 itu bulan berapa itu? Itu yang meledaknya itu. Di 4.000 sampai 5.000-an kita kirim untuk Jabodetabek. Karena orang-orang nggak bisa pulang kan? Bener, mereka nggak bisa pulang, kangen, bener. yang kayak gitu kan. Jadi ya lumayan meledak di Lebaran 2020. Oke, karena memang posisinya waktu Covid itu teman-teman nggak bisa pulang, mau ke pasar juga bingung, Iya, bener. takut, terus juga di mana-mana nggak bisa, pokoknya aktivitas kita serba dibatasin ya. Dibatasin, bener. Ketika itu berarti reseller Kak Dante yang ada di Jakarta tuh mencari ya, Iya. apalagi nih yang bisa dijual Iya untuk benar, dijual. Oke. karena mereka kan ada beberapa teman kita yang reseller ini di bulan 3 itu banyak yang di PHK. Oke. Teman-teman yang merantau di sana di PHK, bingung mau ngapain di luar juga nggak boleh. Jadi kita kasih masukan mau nggak jadi reseller. Mereka cukup via HP. Terus kita kirimnya langsung ke si pembelinya. Oke. Teman-teman ini. Jadi nggak melaluin dia lagi. Oke, berarti kayak dia tuh cuman sekedar modal handphone ya. Modal handphone. Jadi tinggal tawar-tawarin yang Iya. mau. Jadi dari paket-paketnya semua dari Palembang langsung ke rumah yang Iya, pembeli si Kak pembeli, Dante? benar. Oke. Langsung kayak gitu. Dan itu pun kita waktu itu tawarin ke teman-teman. Jadi mereka itu brandnya mereka. Oke. Jadi kayak maklon kayak gitu. Oh, berarti Kak Dante juga langsung kasihin stiker mereka ya? Iya, benar. Kita bikin brandnya mereka langsung. Jadi bukan atas nama Pempek Arya kan, tapi kita yang bikin, yang produksiin. Oh,
Wow, sampai saat ini di 2025 udah 5 tahun, udah berapa banyak reseller dari Kak Dante? Alhamdulillah sih kalau bertumbuh banget enggak. Tapi kita ngebina yang masih ada itu sekitar masih ada 15 15 dan itu rutin ya, Iya, orderan rutin. rutin. Untuk Mas Suba sendiri rutinkah atau mungkin ada event-eventnya seperti Kak Dante tadi? Benar. Kalau untuk Mak Suba ini, kalau untuk yang di reseller itu rata-rata nggak terlalu banyak. Ya mungkin 1 minggu itu mungkin dua kali lah kita kirim. Dan itu pun nggak terlalu banyak, nggak sebanyak pempek. Biasanya mereka itu untuk kasih apa ke teman-temannya atau keluarga yang lagi mau hampers yang lagi mau ada hajatan yang gitu-gitu biasanya. Oke. Berarti memang setelah pempek jalan, terus nyusul nih Mas Suba juga jalan di 2020 itu. Benar. Nah, kenapa dipilih 2 nama yang berbeda? Karena waktu itu kan pempek Haryaka itu anak yang pertama. Waktu bikin usaha baru kayaknya nggak adil nih kalau cuma anak pertama aja nih yang dikasih nama. Oke, kita kasih nama anak yang kedua, Mak Suba Bayarani ya. Jadi benar-benar bukan karena ini ya, nggak adil aja gitu kalau anak pertama adil. Udah dipempek. Anak pertama udah dibikinin usaha namanya Pempek Haryaka. Memang kita dulu mikirnya kita ngebangun usaha kalau bisa nanti diwarisin ke anak-anak, dilanjutin sama mereka. Kita udah ngebangun, mereka lanjutin. Oke, nah berarti kan dari reseller di Jakarta sendiri sudah ada 10-15 reseller kata Kak Dante. Nah untuk di Palembang sendiri, ini gimana Kak Dante perkembangannya? Kalau untuk di Palembang kita kan melayanin di GoFood dan ada 1 reseller. Itu teman sendiri dari 2021 dia bantu kita juga. Ya sama, dia nge-branding punya dia juga. Jadi kita kirimin aja atas nama dia. Jadi memang kita kalau mau jadi resellernya bisa jadi dengan stikernya kita ya, dengan nama produk kita gitu. Tapi barangnya dari Kak Dante. Iya, kita yang produksi. Bisa dibilang itu kerja santai tanpa harus repot, tapi pakai logo kita ya Kak Dante ya. Oke, nah berarti di 2020 sampai sekarang 2025 pastinya sudah banyak nih orang-orang yang makan pempek dan juga Mas Subanya ini. Nah untuk Kak Dante sendiri kira-kira menemui kesulitan gak sih Kak Dante ketika mungkin produksi lagi banyak-banyaknya nih, ada salah satu bahan mungkin yang sulit didapat seperti Mak Suba kan kalau lagi mau lebaran tuh meledak pastinya telur bebek, telur ayam itu semuanya kayak apa ya, bisa dibilang tenggelam lah karena banyak yang beli. Itu pernah gak sih Kak Dante menemui kesulitan-kesulitan begitu? Pernah, waktu awal-awal kita di awal ngerintis itu kita kan belum tahu agen besarnya di mana. Jadi kita mengandalkan toko-toko sekitar rumah. Jadi di saat kita lagi butuh-butuhnya, waktu itu kita susah. Telur bebek yang susah. 2020 kalau nggak salah. Kita belum tahu agennya itu ada di mana. Jadi kita berapa kali beli ke toko-toko itu, ada yang berapa kali yang jelek telur. Ya ada yang udah rusak kayak gitu kan. Jadi kita rugi di situ. Sampai akhirnya nanya sama sesama teman-teman UMKM di mana dapat agen besarnya. Jadi kendala untuk di telurnya itu di 2021 udah nggak ada lagi. Tapi kendalanya yang masih sampai sekarang ini, kalau mendekati Lebaran kita itu sulit mendapatkan butternya. Butternya itu biasanya kalau udah mendekati Lebaran brand itu habis. Iya benar. Kita juga kalau mau nyetok brand itu dia kata orang suka cair ya. Iya benar. Benar, kalau di stok terlalu lama dia cair. Kalau kita beli dadakan itu tadi suka mati suri, hilang tiba-tiba habis. Jadi kesulitannya di situ ya Kak Dante sejauh ini. Untuk Mas Suba. Nah kalau pempek kan banyak nih saingannya di Palembang. Mas Suba juga banyak. Gimana sih cara Kak Dante dan keluarga untuk memanajemen agar pempek dan Mas Subanya punya usaha keluarga Kak Dante ini nggak pernah tenggelam nih? Karena kan persaingan nih, kita dari harga jual aja kita ada yang 2.000, ada yang 3.000, dan teman-teman nih Palembang ya banyak yang murah, enak dan besar. Itu gimana cara Kak Dante melawan perkembangan bisnis ini? Kalau untuk persaingan harga deh. Makanya itu kalau untuk persaingan harga, kalau untuk pempek kita kalau untuk dibandingin sama yang maaf ngomong yang menengah ke bawah, kita mungkin susah untuk ngebandingin gitu, tapi kita untuk kualitasnya kita jaga.
Untuk kualitas dari bahan bakunya kita cari yang paling bagus. Mau itu kayak di pempek itu ikannya, gulanya, itu kita cari yang terbaiknya. Dan untuk yang di Maksuba juga kayak gitu, kita cari bahan baku yang emang kualitasnya bagus. Yang gak masalah kita modalnya lebih besar, tapi yang penting kualitasnya bagus. Iya. Kita jaga di situ. Terus untuk strategi marketingnya kita ngebina teman-teman yang sudah jadi reseller, dan dari medsos juga kita jaga dari situ. Berarti memang di era digital sekarang medsos sangat penting ya, Sangat Kak Dante, penting, untuk sangat penting. branding usaha kita ya. Benar. Nah, berarti teman-teman yang sampai sekarang masih bersama dengan Maksuba Bayrania dan juga pempeknya tadi di Jakarta, udah ada perkembangan belum nih? Apa masih di Jabodetabek, Bandung, Di Surabaya? Bandung, Udah ada? Bandung masuk, tapi kalau untuk Surabaya kita emang dari kitanya untuk nahan, jangan sampai ada yang kesana dulu. Soalnya untuk perjalanan ke sana itu sampai 2 sampai 3 hari. Oh, lebih lama ya. Iya, lebih lama. Jadi kita marketnya emang kalau untuk reseller kita lebih enak main di Jabodetabek, Bandung. Kalau untuk di luar dari itu, kita sih biasanya bukan cari reseller, emang yang sudah beli aja. Kayak kita pernah kirim ke Makassar, Kalimantan Timur, pernah Bali itu sering. Bali, Surabaya, Jogja itu yang sering. Tapi mereka udah kita kasih tahu ini pengirimannya itu bisa 3 sampai 4 hari. Untuk ketahanan di kita emang kalau untuk pempek kita kan di vakum itu bisa 5 hari itu masih bisa tahan dia, dan pengiriman ke daerah sana juga ada ekspedisi yang beku kan. Sama kayak Mas Uba juga, kalau kita kirim ke luar dari Palembang kita vakum dulu. Jadi dia nggak terkontaminasi dengan udara luar kan, biar awet. Iya betul. Nah, pendengar, ini tadi cerita sedikit tentang usahanya Kak Dante, yaitu pempek dan juga Maksuba ya. Nah, cak mano kesabaran dan telatenannya pasti pembuatan Maksuba ini kan kata kita tadi tidak do cepet, ada proses karena layer per layer. Nah, kita kaget bakal ngobrol. Kalau tadi kita sudah ngobrol sama Kak Dante tentang cara Kak Dante mengembangkan usahanya, mulai dari reseller, Jabodetabek, Bandung, kirim kemana-mana udah bisa, di Palembang juga open di ojek online. Pokoknya nanti kita masih bakal ngobrol lagi Kak Dante, kita break dulu. Boleh. Nanti kita bakal tanya nih, kira-kira sesabar apa sih Kak Dante dalam pembuatan Maksuba ini? Karena apalagi ketika memasuki musim Lebaran, ini bakal banyak nih permintaan. Kira-kira bagaimana Kak Dante memanajemen pesanan dari Maksuba dan pempeknya ini? Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
menyatakan bahwa orang yang berhak menjadi Tunggu Tubang adalah anak perempuan tertua. Kendati dia anak bungsu atau perempuan satu-satunya dalam keluarga itu, kalau tidak ada anak perempuan, maka akan dialihkan kepada salah seorang anak laki-laki yang ada. Diutamakan laki-laki tertua dan tentunya setelah menikah. Jadi diangkat sebagai Tunggu Tubang dan pengangkatan ini dinamakan ngangkit. Seandainya dalam keluarga tersebut tidak dimiliki seorang anak pun, maka kedudukan Tunggu Tubang dialihkan kepada adik perempuan dari Tunggu Tubang sebelumnya. Nah, budaya Tunggu Tubang merupakan kearifan lokal di wilayah Semende, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Perannya masih dirasakan hingga saat ini. Tunggu Tubang diberi hak untuk memakai, menempati, memelihara, dan mengambil hasil harta pusaka peninggalan orang tua bahkan leluhurnya, tetapi tidak berhak menjualnya karena harta tersebut merupakan warisan milik bersama keluarga besar. Pulau kemarau indah terbentang, banyak dikunjung para pendatang. Tunggu beli dola cantik dipandang, destinasi wisata kota Palembang. Jembatan Ampera tegak perkasa, ombak sungai Musi jadi saksinya. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan tetap berjaya. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota impian penuh kenangan. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota idaman sepanjang zaman. Bermacam ragam adat budaya, bermacam jenis hasil buminya. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Mari bersatu kita membangun negeri agar Palembang selalu di hati. Kelak menjadi negeri yang islami, Palembang kau selalu di hati. Palembang kau selalu di hati. Palembang kau selalu di hati. Bermacam ragam adat budaya, bermacam jenis hasil buminya. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Mari bersatu kita membangun negeri agar Palembang selalu di hati. Kelak menjadi negeri yang islami, Palembang kau selalu di hati. Palembang kau selalu di hati. Palembang kau selalu di hati. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota impian penuh kenangan. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota idaman sepanjang zaman. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota impian
88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita kembali di obrolan UMKM Lokak Kita siang ini bersama dengan Kak Dante, owner dari Maksuba Bayrania dan pempeknya tadi ya. Tadi kita sudah ngobrol tentang cara Kak Dante memasak terus juga ini Kak Dante fokusnya juga jual di Jabodetabek. Teman-teman reseller banyak di sana untuk jual lagi pempek dan juga Maksuba dari produknya Kak Dante dan keluarga ini. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi sebelumnya bahwasanya kan buat Maksuba ini tidak bisa cepat, terus juga harus telaten, harus sabar. Kira-kira kita bakal tanya sama Kak Dante, siapa sih sosok di balik Maksuba ini yang sabar nian buat Maksuba ini berjam-jam. Kira-kira terus juga Cak Mano feedbacknya di Palembang sendiri dengan produk-produk dari usaha Kak Dante ini. Karena tadi kalau kita lihat feedback dari Jakarta, Jabodetabek itu besar sekali. Kata Kak Dante pasti banyak 15 reseller sampai dengan saat ini. Pempek Maksuba maju galo. Nah kita tanya kalau di Palembang Cak Mano. Kalau tadi kan persaingan harga di Palembang nih ya sudah tidak bisa kita omong ke lagi. Uang bisa milih yang mana yang enak, yang murah, yang besar menurut uang itu. Balik ke selera masing-masing. Kita langsung tanya sama Kak Dante, kira-kira siapa sih Kak sosok di balik Maksuba Bayrania ini sebenarnya? Oke, kalau untuk Maksuba Bayrania ini sebenarnya yang buat ibu saya. Itu dari ibu saya punya resep itu dari ibunya. Berarti itu dari nenek, udah turun menurun. Dari yang awalnya buat bukan dari oven tapi dari yang bahasa Palembangnya gendok itu, dari itu kan. Dan alhamdulillah sampai sekarang ibu buat dan didampingin sama istri juga untuk pembuatan Maksubanya. Jadi memang berdua ya untuk produksi saat ini ibu dan istri. Nah pasti kan sabar banget nih Kak, lama banget bikinnya. Bener. Itu gimana nih, semisalnya orang pesen itu harus hamin berapa sih untuk Maksuba sendiri? Untuk pemesanan di Maksuba ini kita paling mepet itu di Hamin 2 kalau bisa sih sebelum, karena kita fresh, nggak sistem ready stock kayak gitu, nggak, kita sistemnya ada orderan baru kita buat. Jadi barangnya itu fresh, dan kalau disimpan di kulkas kayak gitu kan yang penting rapat itu bisa lama dia tahannya kan. Tapi Maksuba Bayrania ini memilih untuk selalu yang fresh untuk dikasih ke konsumen ya. Jadi nggak sistem di frozenin seperti saat sekarang kan banyak nih Kak Maksuba frozen itu sekarang tinggal orang beli tinggal di microwave dan sebagainya. Tapi Maksuba Bayrania ini fresh, kita mesen baru dibikinin. Seperti itu. Nah ketika lebaran nih Kak Dante, sebentar lagi kan kita mau lebaran lagi nih. Flashback sedikit di lebaran 2025 ini, gimana sih Kak Dante untuk pemesanannya sendiri Maksuba dan pempek ini, apakah meledak atau beriring aja nih gitu? Alhamdulillah sih setiap tahun kita ada peningkatan terus. Untuk di Maksuba dan di pempek Haryaka ini di tahun ini kita lumayan cukup banyak, tapi emang kita kalau untuk lebaran yang paling banyaknya itu di Maksuba yang loyang 20x10 yang setengah loyang besar, yang kayak gini. Nah, itu yang paling banyak di situ. Dan biasanya kalau untuk pembuatan di lebaran kita ada yang bantu juga. Biar pembuatannya jadi cepat gitu. Tapi resep tetap dipegang sama ibu ya? Iya benar. Untuk resep dan pembuatan bahan bakunya itu masih ibu yang pegang, dan yang bantu itu di saat ngelayernya itu di layer, packing kayak gitu. Oke. Nah berarti kan Kak Dante setiap tahunnya pasti open PO nih. Benar. Untuk ketika lebaran Idul Fitri, Idul Adha, terus hari-hari besar lainnya. Untuk orang Palembang sendiri paling banyak pesanan itu ketika apa sih Kak Dante? Kalau paling banyak itu di hari besar kayak lebaran, itu paling banyak. Sama di kalau untuk di Palembangnya sendiri itu kalau ada event-event nasional di Palembang ini kayak acara Konas yang kayak gitu, biasanya banyak pesanan yang kayak gitu. Oke. Maksubanya itu. Dari event-event ya juga besar juga ya. Kalau di pernikahan sendiri masyarakat Palembang sekarang seperti apa untuk pemesanan kue-kue basah ini? Nah, Maksuba Bayrania ini produksi kue basah lain nggak sih Kak Dante? Untuk Maksuba Bayrania kita ada produk lain kayak
kojo, ada lapis legit, ada engka ketan. Nah, kita ada di produk itu yang emang asli Palembang kayak Asli gitu kan. Palembang, bener-bener asli Palembang. Jadi teman-teman mungkin yang punya rencana mau menikah nih bisa nih cek cekik harga gitu kan. Tapi nggak perlu WA sama Kak Dante, kita tanya aja langsung gitu. Untuk range harga sendiri kan pastinya bersaing nih Kak Dante. Benar. Palembang nih banyak loh yang buat pempek, buat juga apa maksuba kue-kue basah, karena banyak kita temui juga Ida do di event-event besar be, tapi di Cinde sano setiap hari nak beli sobo-sobo juga lado. Benar. Tapi ini kan berbeda nih Kak Dante kan membuat maksuba dan kue basah serta pempeknya ini kan by order. Ini dengan range harga berapa sih Kak Dante? Kalau untuk range harga itu, kalau dimulai dari yang loyang setengah ini, dia mulai dari 100 ribuan. Dan yang termahalnya itu di sekitar 250.000 untuk yang loyang besar. Kalau di angkanya itu, kalau nggak salah di angka 300 biasanya. Itu pun kalau di event di hari besar kayak Lebaran, karena kan bahan bakunya naik. Iya betul. Di situ ada kenaikan harga pada saat Lebaran aja biasanya. Kalau di harga normal ya segitu, nggak terlalu tinggi, 100 sampai 250 lah paling tinggi. Oke. Tergantung telur apa yang dipakai. Penyesuaian harga ya Penyesuaian. ketika hari raya. Nah Benar. untuk pempeknya sendiri di range harga berapa sih Kak Kalau Dante? untuk pempek kita di 2.000 sampai 3.000. 2.000 itu untuk yang ikan kakap super, 2.500-nya itu di ikan gabus, dan 3.000 itu di ikan tenggiri premiumnya. Oke. Ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Jadi teman-teman bisa tinggal pilih aja nih mau yang mana. Seperti itu ada 3 jenis ikan. Karena kan nggak semua orang bisa konsumsi kakap, nggak semua orang bisa konsumsi tenggiri. Jadi bisa pilih yang mana yang kamu suka, bisa dipesan langsung. Nah pastinya kan Kak Dante ketika Lebaran, hari-hari besar kata Kak Dante tadi menerima tambahan tenaga. Iya. Nah pastinya itu kita harus memikirkan juga ya untuk itu, seperti kata Kak Dante tadi ketika hari raya ada kenaikan harga, berarti untuk pengeluaran sendiri ada tambahan, jadi mungkin itu juga mempengaruhi harga ketika Iya. Lebaran ya. Betul. Oke. Nah Kak Dante sendiri kan tadi bilang di Jabodetabek tuh banyak resellernya, terus juga di Palembang banyak juga yang pesan. Untuk pemasaran sendiri Kak Dante sampai saat ini masih mengelola sendiri, atau mungkin Kak Dante pernah nih endorse selebgram Palembang untuk promosi, atau memang konsisten ngonten aja nih? Dulu pernah sama salah satu apa MC, ya ada nama juga di Palembang ini kan, karena kebenaran dia juga pengacaranya dari keluarga kakak juga. Jadi sama dia yang bilang, dia yang nawarin, ya udah sini mau dinaikin waktu itu Lebaran 2021 kalau nggak salah. Jadi itu untuk yang influencer di Palembang itu dia satu. Kalau yang lainnya itu di luar sih, di Bandung itu kemarin ada Kang Ujangnya preman pensiun Oh pernah. iya, Kebenaran waktu itu kan temenan di Instagram, di medsos dia bilang, aduh enak nih makan pempek. Terus saya bales, saya kirim ya. Ya udah kirim, katanya dikirim sama dia dinaikin. Oke. Dari situ juga kita mulai naik jadinya di 2021 tuh di saat COVID. Itu influence kita tuh waktu itu ya itu tadi salah satunya dari preman pensiun. Ya kalau yang berbayar sih sejauh ini nggak pernah. Nggak pernah Nggak ya. pernah, heeh. Dan kebenaran di COVID juga kan ada beberapa influence yang bantu kita itu yang emang dia ngebantu UMKM. Ada beberapa yang ngebantu UMKM. Jadi kalau ngebayar sih belum pernah sejauh ini. Sejauh ini konsisten ngonten sama memang benar-benar dinaikin sama orang-orang yang dikenal ya. Dikenal, benar. Karena jadi kita kayak cuman kirim produk dia naikin seperti Benar. itu. Oke. Berarti memang benar-benar Kak Dante fokus mengurus media sosial ya. Iya, mainnya Dan di medsos. Kak Dante di medsosnya, untuk masaknya di istri Kak Dante dan juga ibunya Kak Dante. Iya. Nah, Kak Dante kira-kira nih sebelum kita tutup obrolan kali ini harapan Kak Dante ke depannya untuk usaha Kak Dante ini apa sih? Harapannya sih kita maunya ke depan itu ada tempat. Jadi tempat jual yang stay, yang ada stok. Tapi kemungkinan sih bukan di Palembang. Kita pengennya itu bukannya di antara Jabodetabek. Karena kalau di sini untuk
untuk saat ini ngelihatnya belum ada peluang yang bisa masuk untuk kita sekelas UMKM. Kalau untuk di Jabodetabek kita lihatnya peluangnya masih besar untuk UMKM makanan khas Palembang. Gitu. Kedepannya berarti mau ke Jabodetabek nih. Iya, pengennya itu kita buka di sana di Jabodetabek, mengenalkan makanan-makanan khas Palembang ini dengan toko offline-nya. Oke, gitu. benar-benar. Karena memang peluangnya besar sih, seperti Lebih kata-kata besar. tadi, lebih besar peluangnya di Jabodetabek daripada di Palembang nih. Memang dari sudut ke sudut sudah ada pempek. Sudah banyak. Di beberapa toko kue sudah ada maksuba dan kue-kue basah lainnya. Benar. Jadi memang lebih besar peluangnya tadi ke Jabodetabek, ya Kak Danti. Jabodetabek. Dan kita juga emang dari dulu pengennya mau ngangkat citra nama Palembang ini selain dari yang aneh-aneh, kita itu mau kasih tahu Palembang itu bukan cuma ada pempek, kita ada kue basahnya ini yang nggak kalah enak dengan makanan yang dari luar, gitu. Dari dulu emang niatnya kayak gitu. Oke, berarti memang Kak Danti mau memperkenalkan nih. Jadi Palembang tuh nggak cuma dikenal jeleknya doang, kayak orang-orangnya cantik-cantik, enggak, makanannya juga enak-enak gitu kan. Iya. Berarti memang Kak Danti fokusnya ke Jabodetabek ya untuk Iya, ngebuka untuk di luar offline Palembang. store-nya Iya, ya di luar offline store-nya, Palembang. iya. Oke. Nah, Kak Dante, mungkin nih dari obrolan kita pada siang hari ini ada pendengar Pro 4 Palembang yang mau open PO juga, mau ikut PO Kak Dante dengan mencicipi maksuba dan juga pempeknya dari usaha keluarga Kak Dante ini, kira-kira bisa kemana Kak Dante? Bisa dilihat di medsos kita di maksuba.palembang, itu untuk maksuba Bayrania dan pempek Haryaka. Untuk kontak personnya kita ada di 0882 7121 0558. Oke, jadi untuk dulur-dulur pendengar perempatan dari Palembang bisa kontak personnya tadi dari Kak Dante, dan juga ada Instagramnya, pempeknya ada, maksubanya maksuba.palembang ya, Iya, Maksuba Palembang. Bayrania. Terus kalaupun kalian ketinggalan obrolan ini bisa ditonton siaran ulangnya melalui YouTube kita Pro 4 Palembang. Nah, Kak Dante sendiri berarti masih memanajemen jadi admin sendiri ya? Iya, Oke, jadi bisa fast respon nih. Tapi Iya. inget ya, kalau Maksuba by PO, kalau pempek by PO nggak? Iya. Pempek untuk juga by sejauh ini, PO. iya. Oke. Tapi yang di Gojek online? Di Gojek online itu biasanya gini, kita emang bikin dibedain. Untuk Oke. yang di dalam kota Palembang itu udah kita ada stoknya, yang dibikin hari ini untuk stok besok. Oke. Nah, untuk yang produksi untuk reseller itu biasanya kita ada tim juga yang ngebantu. Jadi dipisah produksinya. Oke, jadi nggak ganggu kalau kamu mau PO atau beli langsung ready bisa di Gojek online, pokoknya ojek online ya, bisa di. Kalau di ojek online namanya sama Sama ya? pempek Haryaka juga. Pempek Haryaka. Kalau di Gojek online pempek Haryaka ya teman-teman. Jadi untuk pempek bisa langsung ready to eat, bisa digosen gitu. Kalau Maksuba harus PO dulu. benar. Oke. Kalau mau nikahan juga bisa di beberapa kota, bisa nggak sih kirim kue basahnya? Benar. Untuk kayak di Lampung, Jambi itu kita juga bisa untuk dikirim. Karena itu kan kirim hari ini besok sampai kalau Iya. untuk itu. Untuk di luar daripada Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Jabodetabek, Bandung, itu kita pakai ekspedisi yang beku. Oke. Itu biasanya untuk ekspedisi itu yang dilayanin di cover itu di wilayah Jawa untuk kota-kota besarnya aja. Untuk yang Oke. kabupatennya biasanya nggak ke cover. Kabupaten nggak ke cover ya. Jadi teman-teman kalau tinggal di kota-kota besar masih bisa Masih untuk bisa. pengiriman kue basah, dan juga Lampung, Jambi, berarti kota-kota sekitar Palembang bisa ya. Masih bisa. Prabu Muli Oh, itu tuh masih yang lagi bisa. dengerin kita deket kok, Prabu Muli bisa nih pesen sama Maksuba Bayrania seperti itu. Oke, terima kasih Kak Dante Ya, sudah terima kasih, hadir Mbak. di obrolan kita siang ini dan juga memperkenalkan produknya yaitu pempek dan juga Maksuba Bayrania. Untuk sekali lagi Cemita ingat ke kalau ketinggalan obrolan ini bisa ditonton siaran ulangnya melalui YouTube kita Pro 4 RRI Palembang. Kak Dante juga bisa nonton nih, Iya. atau bisa di-share ke teman-teman lainnya kan. Dan juga kalau kamu mau kontak personnya bisa didengerin aja sampai akhir. Di sana ada Instagram dan juga kontak personnya dari Maksuba Bayrania juga. Untuk itu siang hari ini Mita pamit dan juga Kak Dante pamit dari obrolan UMKM. Kita bertemu lagi di UMKM selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.